Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi ini ya karena di video sebelumnya itu sempat terputus mungkin karena terlalu panjang durasinya. Ya, jadi ini adalah bagian kedua ya. Anggaplah ini bagian kedua atau bagian akhir dari materi kita terkait tentang eh, hadis afdalul jihad ya atau jihad yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah ini, jadi di hadis itu dibahasakan dengan kalimat afdalul jihad. Apa yang dimaksud afdalul jihad? Ya dalam bahasa Arab berarti jihad yang paling utama atau jihad yang terbaik, jihad yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait tentang konsep jihad saya sudah sampaikan di sebelumnya ya, bahwa jihad itu banyak jenisnya dan tiga jenis jihad yang kita sebutkan dan bentuknya banyak sekali atau medan jihad itu sangat banyak, tidak dibatasi pada satu hal tertentu. Karena itu jihad pada dasarnya bersifat kondisional atau situasional. Ya, seperti saya katakan sebelumnya, bagi saudara-saudara kita di Palestina, jihadnya saat sekarang ini adalah kita perang melawan Zionis Israel yang telah melakukan begitu banyak kekejaman dan kezaliman. Lalu kalau kita di Indonesia tentu bukan jihad dengan perang karena kita lawan dalam bentuk perang fisik atau perang senjata ya, tetapi saya kira jihad yang harus kita lakukan untuk konteks kita di Indonesia adalah jihad ilmu, jihad teknologi, jihad ekonomi. Ya, jadi itu terkait tentang jihad ya. Lalu selanjutnya hukum menyatakan di hadapan penguasa yang zalim. Nah, hukum menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim itu adalah merupakan suatu jihad ya yang hukumnya wajib kifayah. Maksudnya apa? Jika ada penguasa yang melakukan kezaliman, melakukan kediktatoran, maka wajib di wajib diingatkan, ya, wajib dijihadi. Ya, dan siapa yang berkewajiban? Semuanya berkewajiban, tetapi wajib kifayah. Apa yang dimaksud wajib kifayah? Wajib kolektif. Jika sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak wajib lagi atau gugur kewajibannya. Tidak mesti semua orang menyatakan atau datang ke penguasa yang zalim lalu menyampaikan kalimat kebenaran atau datang menasehatinya. Ya, anggaplah perwakilan yang memiliki kapasitas, kemampuan diplomasi atau kemampuan untuk mengingatkan, kemampuan untuk berbicara pada penguasa yang zalim itu. Jadi hukumnya wajib kifayah. Lalu nah, dalam menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, itu juga ada akhlaknya, ada etikanya ya. Bagaimanapun kita sebagai seorang muslim itu terikat dengan akhlak, terikat dengan etika. Jadi walaupun kebenaran yang kita usung, tetap harus diusung dengan cara-cara yang etis, berakhlak, dan bermoral. Nah, ketika kita menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, maka kita menggunakan bahasa yang lembut dan kata-kata yang santun. Nah, saya ingin perlebar cara kita menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Untuk konteks sekarang, misalnya, katakanlah ya, kalian sebagai mahasiswa melancarkan demo, ya aksi demo, memprotes misalnya kebijakan penguasa yang dianggap itu menzalimi masyarakat, merugikan rakyat, membahayakan orang banyak, maka ya harusnya memang dilakukan. Kita melakukan jihad itu ya, jihad dengan menyatakan pendapat, menyampaikan protes kepada penguasa yang melakukan
mengambil keputusan yang dianggap menzalimi atau merugikan. Tetapi ketika kita menyampaikan orasi demo misalnya, tetap kita menggunakan bahasa yang lembut dan kata-kata yang santun. Nah, mari kita belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun, yang kita kenal Firaun adalah seorang penguasa yang zalim ya, bukan lagi zalim, dia menganggap dirinya Tuhan. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa bersama saudaranya Harun untuk datangi Firaun itu. Ya, sampaikan kalimat kebenaran, ya, peringatkan dia, selamatkan dia dari kezalimannya karena dia telah melampaui batas itu. Tetapi Allah mengatakan izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula qaulan layyina. Nah, pergilah kamu Musa bersama Harun, pergilah kamu berdua kepada Firaun ya. Karena Firaun itu telah melampaui batas. Dan waqula qaulan layyina. Nah, sampaikanlah, berilah peringatan kepada Firaun tapi dengan kata-kata yang lembut. Ini luar biasa. Jadi bayangkan seorang Firaun yang sangat diktator, sangat zalim, itu ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendatanginya, memperingatkan Firaun katakanlah datang ya, kalaupun dibahasakan dengan bahasa demo misalnya begitu, tapi Allah perintahkan jangan menggunakan kata-kata yang kasar, tapi gunakan kata-kata bahasa yang lembut dan gunakan kata-kata yang santun. Nah, itu pertama. Jadi adik-adik sekalian, saya ingatkan ya kepada kebijakan pemerintah memprotes penguasa itu sah-sah saja ya dilakukan, tetapi harus dengan beretika, sekali-kali menggunakan bahasa yang tidak baik ya, gunakanlah bahasa yang lembut, gunakan kata-kata yang santun ya. Nah, itu yang pertama etikanya. Yang kedua, menggunakan argumen dan alasan yang logis ya. Ya, kalau menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, ya harus kita gunakan argumen dan alasan-alasan yang logis supaya dia bisa paham, dia bisa terima. Kalau kita menyatakan kalimat yang tidak jelas, yang serampangan, mana bisa dia mengerti. Nah, gitu ya. Ya, ini kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menghadapi kezaliman Raja Namrus di masanya, Nabi Ibrahim menggunakan alasan-alasan yang logis dengan argumen-argumen yang masuk akal. Nah, itu karena itu ya mahasiswa ketika menyatakan pendapatnya, menyampaikan protesnya, melakukan demo dan seterusnya ya alasan yang logis, jangan sekedar menyampaikan pendapat tapi tidak jelas itu apa sumbernya, tidak ada dasarnya dan seterusnya. Yang ketiga, tidak mencaci. Ini penting. Seorang muslim tidak boleh menghina saudaranya. Misalnya turun demo lalu protes, katakanlah seorang pemimpin lalu dibuatkan karikatur jelek macam-macam, ini hal yang tidak baik ya, ini hal yang tidak baik. Jadi gini, kebenaran itu harus diusung oleh orang yang benar dengan cara-cara yang benar. Jadi itu kaidahnya itu. Jadi kebenaran disampaikan dengan cara yang benar dan oleh orang yang benar. Kalau kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya juga menjadi tidak benar. Itu tidak baik, gitu ya. Jadi kebenaran sekali lagi harus disuarakan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang benar, dan oleh orang yang benar. Kapan kebenaran itu disuarakan cara yang tidak benar, hasilnya menjadi salah, gitu ya. Mengaji saja kalau mengaji dengan cara yang tidak benar ya menjadi salah juga, walaupun yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran ya. Kemudian yang keempat, nah ketika kita menyampaikan pendapat, menyatakan kalimat kebenaran atau katakanlah mengkritik pemimpin, mengkritik penguasa, boleh-boleh saja kita lakukan, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan dan kerusakan. Nah, ini menjadi masalah. Katakanlah ketika kalian sebagai mahasiswa ya
menyatakan aspirasi atau mengkritik pemimpin dengan cara turun jalan, demo. Sekali lagi itu sah-sah saja dilakukan karena memang itu dibolehkan dan dilindungi ya jika itu sesuai dengan prosedural. Tetapi jangan menimbulkan kerusakan. Misalnya lewat di jalan kemudian merusak rambu-rambu jalan, merusak taman, ini kan menjadi tidak baik. Iya, pada akhirnya gini, kalau dalam tinjauan hukum kita mengkritik penguasa karena melakukan tindakan yang salah, dianggap dia itu berdosa. Dosa itu menzalimi rakyat. Tapi kan kita juga berdosa dengan cara apa? Dosa kita adalah merusak taman, merusak fasilitas umum, ya sama dosanya. Pada akhirnya ya, atau ending dari yang kita lakukan itu adalah keburukan. Sekali lagi, kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik. Kebenaran harus dilakukan dengan cara yang benar. Jangan merusak, jangan mengganggu apa yang menjadi milik umum begitu ya. Dan tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, kira-kira gini. Demo ya demo boleh ya. Tetapi jangan mengganggu orang lain. Ya kan? Misalnya menutup jalan yang akhirnya ada orang mau pergi kerja tidak jadi kerja karena tidak bisa lewat. Ini kan menzalimi orang. Bayangkan kalau kita melakukan itu ada 10 orang yang kita zalimi, berarti 10 dosa yang kita petik dari orang itu. Ya kan? Nah, ini akan ada pertanggungjawabannya di akhirat itu. Jadi hati-hati juga ya. Ya, hati-hati. Bayangkan kalau misalnya adik-adik melakukan demo misalnya, boleh saja itu dibolehkan. Lalu kemudian mengganggu orang-orang yang mulai tidak bisa, sementara dia mau ke rumah sakit, bayangkan. Meninggal gara-gara tidak sampai di rumah sakit, kan tidak bisa lewat karena jalanan ditutup macam-macam. Ya apa baiknya? Ya kan, otomatis tidak ada baiknya. Kita mengkritik penguasa yang melakukan tindakan yang dianggap merugikan orang, tapi kita juga melakukan tindakan yang merugikan orang, ya sama saja. Harusnya kalian juga harus didemo kalau begitu. Ya, jadi sekali lagi ini ada etikanya. Jadi melakukan kritik terhadap penguasa, menyatakan kebenaran di hadapan penguasa, atau katakanlah turun ke jalan sebagai cara kita menyatakan kebenaran, karena tidak mungkin kita datang ke istananya, tidak mungkin kita datang ke rumah jabatannya, tidak mungkin kita datang ke kantornya misalnya. Yang kita lakukan adalah melakukan demo, maka harus dengan etika. Sebetulnya setahu saya aturannya memang tidak boleh demo di jalanan itu ya. Nah, ini penting. Jadi dalam konteks hukum Islam, ketika kita menyatakan kebenaran, kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, kita datang memberikan peringatan, kita mengkritiknya, boleh dilakukan. Semuanya boleh kita mengkritiknya, boleh kita sekali lagi mendemonya boleh, tetapi satu, gunakan bahasa yang lembut dengan kata-kata yang santun. Nah, tidak menggunakan kemudian gunakanlah alasan-alasannya yang logis, yang masuk akal, punya argumen yang bisa dipahami, kemudian tidak menghina dan tidak mencaci ya, tidak menghina penguasa, tidak menghina pemimpin, tidak menghina orang yang kita kritik. Dan kalaupun kita membenci, ya kita benci apanya? Kita benci perbuatannya. Kita tidak boleh membenci orangnya, karena tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Maka ketika kita membenci katakanlah pemimpin atau penguasa yang zalim, yang kita benci itu apanya? Jangan orangnya. Ya, yang kita benci itu adalah perbuatannya, yang kita tidak sukai perbuatannya, bukan orangnya. Maka yang kita lakukan bagaimana supaya saudara kita yang menjadi penguasa ini berhenti melakukan perbuatan zalimnya. Ya, jadi bukan orangnya yang kita musuhi ya, walaupun dia pelakunya. Jadi bukan dia yang kita benci. Dia juga makhluk Tuhan, sama saja dengan kita. Orang semua bisa melakukan kesalahan. Kita juga tidak ada jaminan bahwa kita yang paling baik dan masuk surga, kan belum tentu juga. Jadi yang kita benci, yang kita tidak senangi adalah perbuatannya. Makanya kita tidak boleh menghina orangnya. Kita tidak boleh mencacinya. Nah, ini ada satu pelanggaran etika dan moral di kita kalau kita melakukan
terhadap pemimpin dan penguasa. Seringkali kita menghina dan mencaci person atau pribadi dari pemimpin itu. Sekali lagi, Islam tidak pernah membenarkannya. Dan yang lagi, jangan pernah melakukan kerusakan, menimbulkan kegaduhan, mengganggu orang lain. Kita mengkritik berbuat zalim, tetapi kita lakukan juga dengan cara yang zalim, ya sama saja itu hasilnya. Ya, itu bukan hal yang baik. Ya. Jadi kalau kita ingin menghentikan seseorang, jangan lakukan dengan cara yang zalim. Kita kritik penguasa zalim dianggap berdosa, tapi kita melakukan juga dengan cara merusak, akhirnya juga kita berdosa. Ya sama-sama melakukan dosa ya. Jadi penting menjaga etika di dalam menyampaikan kebenaran. Saya kira itu materi kita terkait tentang hukum menyatakan kalimat kebenaran atau hukum penguasa yang melakukan kezaliman, bahwa mengkritik penguasa yang melakukan kezaliman, menyatakan kalimat kebenaran terhadap penguasa yang melakukan kezaliman, yang otoriter, yang diktator, itu adalah jihad dan merupakan kewajiban kolektif, bahwa setiap orang wajib secara kolektif berkewajiban untuk menyatakan kebenaran, mengkritik penguasa, meluruskan kebengkokan penguasa yang berbuat zalim, yang diktator itu, sesuai dengan hadis Nabi, unsur akhaka zalim wal mazlum. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nah, saya kira itu ya. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, hadis jangan lupa dihafal dengan baik, karena hadis ini adalah salah satu hadis yang wajib disetor nantinya ya, dan hafalan hadis ini merupakan penilaian tersendiri ya. Jadi punya penilaian tersendiri. Afdalul jihad ya, bahwa seutama-utama jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimatul adli inda sultanil jair, menyatakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Usikum wa iyaya binasbitaqallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.